kaget ngomong nih. Ini dua lah. Ane apa mau din? Waalaikumsalam. Apa nggih? Cek seru. Baik, kita mulai saja rapat pleno BPSHP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya, saya hormati Bapak Kepala Desa atau PJS Desa Kalbian beserta staf-stafnya yang saya hormati, alhamdulillah Ketua PPK Kecamatan Kuantang hadir beserta rekan-rekannya yang saya hormati, rekan-rekan PPS dan sekretariatan, dan yang saya hormati masing-masing dari tim sukses dari partai baik 01 ataupun 02. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmatnya pada kita semua sehingga bisa mengijabah daripada undangan kami dalam acara rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau BPSHP. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah tercurahkan kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak-bapak semuanya, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara rapat pleno BPSHP ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan ketua BPS, yang keempat pembacaan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan, yang kelima tanggapan atau masukan, yang keenam penandatanganan berita acara dan formulir model A2.1 KWK, dan acara yang ketujuh penutup atau doa. Baik, untuk mengawali daripada acara yang pertama, marilah kita bersama-sama buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara yang pertama sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan dengan diawali pembacaan basmalah ini, mudah-mudahan acara rapat pleno ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin semuanya dimohon berdiri sejenak.
Hadirin dimohon duduk kembali. Alhamdulillah, acara yang kedua penyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya sudah kita lalui bersama. Meningkat acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua PPS sekaligus membuka acara rapat pleno DPSAP kepada Bapak Muhammad Syahid SPD, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PPK Kecamatan Potan Bapak Oni Audillah MPD yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk memonitoring kegiatan pleno ini. Teman-teman Komisioner PPS Desa Kelapian yang saya hormati, teman-teman Sekretaris dan Staf PPS Desa Kelapian yang saya hormati dan yang kami muliakan, PJS Kepala Desa Kelapian Bapak Sulhi selaku orang tua dan pemimpin kami dalam pemerintahan Desa Kelapian. Yang saya hormati PKD Pengawas Desa Kelapian. Yang saya hormati tim LO atau tim kemenangan pasangan calon 01 dan 02 Tatu Panji dan Nasrul Eki, tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan yang paling penting adalah nikmat yang senantiasa kita rasakan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat badan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia untuk senantiasa takwa kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap kita limpah curahkan kepada pemimpin kita, Nabi kita, Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammadis sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan menjadi umatnya yang setia hingga yaumul qiyamah nanti. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua PPS Desa Kelapian mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang berkenan hadir dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang. Sesuai PKPU nomor 5 tahun 2020, dalam kegiatan rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP, yang mana landasan dalam pelaksanaan pleno DPSHP ini adalah PKPU 19 tahun 2019 tentang penyusunan daftar pemilih. Maka kami PPS Desa Kelapian telah melaksanakan tahapan demi tahapan dan kini memasuki tahapan DPSHP. DPSHP ini adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan, baik dari tanggapan masyarakat maupun pencermatan kami sebagai penyelenggara pemilu. Maka untuk itu, dalam tahapan ini adalah hasil perbaikan DPS yang sudah kita laksanakan dan yang sudah kita tempelkan baik di kantor desa maupun di tempat-tempat umum lainnya. Kemudian data pemilih ini bisa saja berubah sesuai dengan dinamika pemilih yang melakukan update data. Maka kami sebagai pejabat ad hoc, sebagai penyelenggara pemilu atau pilkada, pemerintahan desa, pengawas, tim kemenangan, dan masyarakat senantiasa bekerja sama dan sama-sama kerja dalam rangka mewujudkan data pemilih yang sesuai dengan kevalidannya. Maka apabila masih ada pemilih yang belum masuk TPS,
kemudian ada pemilih yang melakukan perubahan data, atau pemilih yang TMS masih masuk dalam DPS, itu mohon saling kerjasamanya dan saling berkoordinasi dengan membuktikan administrasi kependudukan, yaitu KK dan KTP. Maka untuk itu, ketika hasil uji publik yang disampaikan oleh peserta pleno, maka ada 4 pemilih. Akan tetapi di dalam pencermatan dan tanggapan masyarakat lainnya ada beberapa tambahan data pemilih. Maka dengan ini saya selaku Ketua PPS Desa Kelapian resmi membuka kegiatan rapat pleno daftar pemilih hasil perbaikan tingkat desa di Desa Kelapian. Mungkin itu saja sebagai sambutan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPS Bapak Muhammad Said SPDI yang telah memberikan sambutan serta sekaligus membuka acara rapat pleno DPSAP pada hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang keempat, pembacaan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang insya Allah akan dipimpin oleh Divisi Data atau Sidali, yang pada kesempatan yang berbagai ini akan disampaikan oleh Bapak Habiballah. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita acara nomor 13 garing pleno garing PPS Kelapian garing 10 garing 2020 tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan pemilihan serta lanjutan tahun 2020 Kelurahan Desa Kelapian pada hari ini, Minggu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2020, bertempat di kantor Desa Kelapian pukul 09. Panitia pemungutan suara PPS melaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat kelurahan atau Desa Kelapian, Kecamatan Pontang, Kabupaten Kota Serang. Dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Panitia pemungutan suara PPS di Kelurahan Desa Kelapian.
1. Menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih sementara dengan jumlah pemilih sebanyak 2761 atau 2761. Pemilih dengan rincian laki-laki sejumlah 1375 atau 1375 pemilih, dan perempuan berjumlah 1386 atau 1386 pemilih yang tersebar di 7 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. 2. Melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dengan jumlah pemilih baru sebanyak 37 atau 37 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 18 atau 18 pemilih dan perempuan berjumlah 19 atau 19 pemilih. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 46 atau 46 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 27 atau 27 pemilih dan perempuan berjumlah 19 atau 19 pemilih, dan jumlah pemilih yang melakukan perubahan data sebanyak 9 atau 9 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 2 atau 2 pemilih dan perempuan berjumlah 7 pemilih yang tersebar di 7 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya. Dibuat di Kelapian pada tanggal 04 Oktober 2020, Panggilan Suara PPS Desa Kelapian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Habibullah yang telah membacakan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Baik, acara yang kelima yaitu tanggapan atau masukan atau saran dari peserta rapat. Oke, terima kasih. Yang tadi disampaikan adalah ini Pak ya, hasilnya. Yang A1 KWK ini adalah DPS yang sudah ditempel di tempat umum dan di depan kantor desa. Itu jumlahnya ini ya, tadi yang sudah dibacakan. Kemudian hasil perbaikan dan pencermatan serta tanggapan itu ada pemilih yang belum masuk ke dalam DPS, baik itu pemilih pemula ataupun pemilih yang mutasi masuk atau pindah masuk ke Kelapian. Nah, di sini ada di TPS 1 ada 2 ya, laki-laki dan 2 perempuan. Jadi ini di TPS 3 dan TPS 2 dan 3 maaf, itu tidak ada. Di TPS 4 ada 3 pemilih yang pemilih masuk. Kemudian TPS 5 ada 1 pemilih, TPS 6 yang masuk ada 10, dan TPS 7 itu ada 19. Nah, 19 ini bukan pemilih baru ini bukan hanya mutasi masuk, tapi ada yang pemilih minta dipindah TPS-nya. Contoh, saya misalkan ada di TPS 1 dekat dengan TPS 2, minta pindah. Kan saya meminta pindahlah, jangan di TPS 1, di TPS 2 aja. Maka pemilih baru itu bukan hanya pemilih yang pindah masuk, akan tetapi pindah TPS juga semacam itu. Ya. Kemudian ada yang pemilih TNS. Pemilih TNS itu yang pindah domisili, kemudian yang meninggal dan sebagainya. Di situ dalam PKPU ada 10 poin, itu jumlahnya ada 46. Kemudian ada yang melakukan perubahan data. Kan saya kakaknya baru jadi nih, tapi ketika dilihat datanya itu beda, maka dilakukan perbaikan. Jadi itu yang disampaikan. Selanjutnya, jika ada
tanggapan dan yang lainnya kami persilakan. Untuk tanggapan yang pertama mungkin kami berikan kesempatan kepada Ketua PPK Kecamatan Kota untuk ini ngasih apa ya, motivasi ataupun hal-hal informasi dan yang lainnya, bukan tanggapan. Ya, kepada Kang Oni Alhamdulillah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PPS, Sekretaris, seluruh anggota, yang terhormat Kepala Desa Kelebihan, teman dari pengawas desa, yang terhormat tim LO atau tim pemenangan dari PP dan NE. Patut kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas nikmat taufik serta hidayahnya kita semua dalam lindungannya dan selalu untuk beristiqomah dalam melaksanakan tupoksi kita masing-masing, baik di penyelenggara maupun di tim pemenangan. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sedikit yang akan saya sampaikan terkait dengan data, bahwa terkumpulnya dari data DPSHP ini itu adalah daftar pemilih, sementara hasil perbaikan itu sebetulnya supaya diketahui oleh semua berawal dari beberapa tahapan, mulai dari coklit kemudian ditentukan sebagai DPHP, kemudian ada perbaikan, maka jadilah ini DPSHP. Nah, kemudian nanti jadi apa DPSHP ini? Maka nanti selesai pleno di PPS akan dilaksanakan pleno DPSHP di kecamatan. Masih DPSHP bentuknya gitu. Nanti selesai dari kecamatan, pleno di kecamatan seluruh desa itu hasilnya akan dibawa ke pleno tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT atau daftar pemilih tetap. Kalau sudah menjadi DPT maka tidak bisa dirubah seperti apapun. Kalau sudah jadi DPT maka ini merupakan kiat-kiat kita yang di bawah, yang di desa, untuk supaya nanti warga kita yang ada di sini sesuai dengan administrasi desa, administrasi kelengkapannya semuanya masuk ke dalam DPT itu. Nah, istilah kata kalau misalkan orangnya ada, kemudian administrasinya ada, KK KTP-nya ada, kemudian tidak masuk DPT, nah nanti yang apa namanya ya, yang tidak enaknya itu kita yang di bawah, apakah memang penyelenggara ataupun memang tim sukses ataupun memang dari pemerintah desa, karena seolah-olah lalai, seolah begitu kan, lalai. Kemudian untuk memilihnya pun kan berbeda. Kalau memang orang yang masuk dalam DPT itu jam 7 sampai jam 12. Kalau misalkan dia tidak masuk ke DPT tapi semua administrasinya ada, KTP KK-nya, maka tetap bisa memilih hanya di jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Jadi nunggunya itu lama. Barang kesuai lah jadilah ada di teman si angguran dengan sawah aja kan ya. Angguran arep dagang, angguran ya dan lain sebagainya seperti itu. Makanya itu adalah kiat-kiat kita ketika memang untuk dijadikan DPSHP ini bukan hanya penyelenggara teknis dari KPU diturunkan ke PPK dan PPS yang ada di desa, tapi semua lapisan, apakah memang dari pengawasnya juga, dari pemerintah desa, kemudian dari tim-tim pemenangan dari dua calon ini semua dikerahkan, kemudian dari partai juga untuk mengawal DPT ini. Kenapa memang kita laksanakan seperti ini? Nah, ini merupakan salah satu tameng kita, karena kita orang bawah. Biasanya orang bawah itu kalau misalkan di atasnya ada sesuatu yang memang ganjil, pasti yang misalkan orang bawah. Maka dengan kiat seperti ini, adanya rapat pleno ini, ketika memang misalkan orang atas itu menyalahkan, desa kelebihan lalai, dia sampai kader kita orang anjing, nah kita tidak salah karena memang kita sudah mengawal gitu untuk dijadikan, dimasukkan ke dalam DPSHP dan nanti di kabupaten akan dijadikan DPT. Nah, itu saya apresiasi sekali kepada seluruh teman-teman PPS, kemudian PKD, teman-teman LO dan pejabat pemerintah desa Kelebihan yang memang sudah berjibaku bersatu untuk mengawal daftar warga untuk dijadikan DPSHP ini. Terima kasih. Kemudian selanjutnya memang telah disampaikan oleh Ketua PPS bahwa nanti tanggal 7 besok ya, tanggal 7 sekarang baru publikasi, itu akan dilaksanakan penerimaan
atau perekrutan KPPS. Nah, KPPS ini sekarang berbeda ya Bapak ya, berbeda. Siapapun bisa jadi KPPS kecuali kalau memang misalkan berkaitan dengan partai ataupun tim pemenangan, itu tidak boleh karena undang-undang mengatur seperti itu regulasinya. Seperti jadi siapapun silakan. Nanti ya baik kepala desa ataupun teman-teman yang lain juga. Nah, untuk pembatasannya yang ada di KPT ya 169 itu di sana memang diatur bahwa untuk umur saja sekarang sudah berbeda dengan yang lain. Minimal itu 20 tahun dan maksimalnya 50 itu untuk umurnya. Kemudian untuk tingkatan sekolahnya atau pendidikan itu adalah SLTA. Itu SLTA. Nah, di sana di regulasi KPT 169 itu bahwa bagaimana kalau memang misalkan dia orangnya cekap, tanggap, integritasnya tinggi, kemudian mampu dalam mengaplikasikan komputer misalkan, atau dia dekat dengan masyarakat tapi ijazahnya SMP atau SLTP, boleh tidak itu? Kira-kira boleh tidak? Nah, di KPT itu adalah boleh ya, boleh dengan catatan bila mana kalau memang misalkan waktu terakhir sudah tidak ada yang daftar dari tingkat SLTA seperti itu ya. Misalkan terakhirnya tanggal berapa? 15 ya? Oh 13. Tanggal 13 itu misalkan di TPS 1 yang daftar hanya ada 5 sementara kebutuhan 7. Kenapa misalkan ini misalkan saja contoh ya. Kenapa hanya 5? Karena yang lainnya ijazahnya SMP. Nah, nanti di tanggal 13 itu baru bisa dimasukkan. Gitu tuh. Jadi bukan misalkan sekarang oh ini mah yang SLTP dimasukkan dulu. Tidak spesifik. Ya prioritas lah. Ya prioritasnya SLTA dulu. Nah betul itu Pak. Jadi memang prioritas adalah SLTA dulu. Itu ya. Kalau pernah misalkan pada hari H kemudian tidak ada yang daftar, baru nanti yang SLTP itu. Itu memang bukan hanya di daerah kita ya. Semoga daerah kita semua SDM-nya sudah meningkat gitu ya. Amin. Ya. Kemudian kemarin saya informasi saja ya bahwa untuk penyelenggaraan pilkada ini memang sebetulnya semoga tidak ada masalah apapun sekalipun memang calonnya 2 gitu ya. Karena yang salah satu ini pasti akan jadi pemimpin, enggak tahu nomor 1 atau nomor 2. Enggak tahu nomor 2 atau nomor 1. Yang pasti gitu tuh. Ketika kemarin saya berkumpul dengan semua elemen stakeholder yang ada di Kecamatan Kota itu semuanya memang tidak ada yang mau kalah dan tidak ada yang menang. Artinya memang sifat kerukunan kita, sifat kebersamaan kita, keduluran kita itu jangan sampai gara-gara seperti ini sehingga akhirnya kita acuh, orang-wawuhan dan lain sebagainya. Itu yang dicerminkan di tim stakeholder yang ada di Kecamatan Pontan. Kemarin itu saya kumpul dengan PPK, dengan Panwaslu, dengan TNI, dengan Polri, dengan tim pemenangan dari Tatu Panji, tim pemenangan dari NE Nasrul Eki, dari camatnya juga, dari mana ya stakeholdernya, dari Satpol PP dan sebagainya. Jadi memang kita bersatu waktu itu disampaikan bahwa jangan sampai ada yang istilahnya acuh tak acuh gitu. Gara-gara apa ya pemilihan seperti ini akhirnya kita berpecah belah. Itu yang tidak diinginkan dari hasil rakor atau rapat koordinasi kemarin itu. Nah itu tingkat kecamatan, di tingkat desa juga saya memang mengharapkan semualah gitu, jangan sampai diricuhkan, jangan sampai diperdebatkan atau acuh tak acuh, orang-wawuhan dan lain sebagainya. Itu yang kami harapkan itu ya, karena memang wong sing ning dhuwure mah biasane cengar-cengir mangan ragam colowokan, bareng ning sore mah sampai 3 tahun orang-wawuhan gara-gara itu yang diharapkan oleh kami itu sebagai penyelenggara, yang memang kita harus memang bersama-sama, duduk bersama-sama gitu ya. Kalaupun memang misalkan yang menang nomor 1 ya berarti kita mengakui, adapun kebalikan yang menang nomor 2 berarti harus mengakui seperti itu saja gitu ya. Kita yang ada di bawah kita bersama-sama saja. Nah itu saja teman-teman yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon diampura, dimaaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ketua PPK yang telah menyampaikan informasi. Selanjutnya tanggapan yang mungkin akan disampaikan oleh PDS Kepala Desa Kelatihan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PPK Kecamatan Pontang dan yang terhormat Ketua PPS beserta anggota baik kesekretariatan maupun komisioner yang saya hormati dan saya banggakan, dan yang paling utama yang terhormat tim LO LO kemenangan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di kesekretariatan PPK, yaitu di kantor Desa Kalapian. Apa yang sudah dipaparkan ya sebetulnya sudah jelas semua ini ya, sudah jelas semua. Cuma kita menghimbau saja kepada terutama kepada tim kemenangan. Ini apa yang dikatakan oleh Ketua PPK Kecamatan Pontang, berpesan jangan sampai istilah kasarnya gontok-gontokan lah. Kita santai-santai saja lah, santai-santai saja, karena yang di atas tadi itu katanya setelah ini mah obrol-obrolan bareng cengar-cengir dan segala macam, sementara kita yang di bawah itu gontok-gontokan. Bahkan ini suatu tidak aneh lagi kejadian-kejadian yang semacam ini. Oleh karenanya kami mengimbau kepada tim kemenangan, baik tim kemenangan 01 maupun tim kemenangan 02, kita jangan saling menghasut lah, jangan saling menghasut. Kita bekerja sama, bekerja dengan profesional untuk menjadi tim. Yang kedua, sekedar menanyakan bagaimana kalau seandainya karena pemilihan bupati dan wakil bupati ini sudah mendekati beberapa bulan lagi, 3 bulan ya. Misalnya ada warga yang datang ke Desa Kalapian pada saat-saat ini, apakah bisa didata untuk pemilih atau tidak? Itu yang ke satu. Yang kedua, ini yang tentunya data ini dari daerah-daerah yang lain atau kabupaten yang lain, misalnya dari DKI, dari DKI. Sementara pemilihan sudah mendekati, sekarang orang DKI misalnya pindah penduduk di sini, apakah itu termasuk jiwa pilih kita atau gimana? Itu mohon penjelasan. Dan yang terakhir, ini masalah pembukaan atau perekrutan KPPS, sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua. KPPS itu minimal umurnya 20 tahun ya, 20 tahun, maksimalnya berapa tuh? Maksimalnya 50. Yang kedua itu masalah persyaratan yang kedua, yaitu pendidikan terakhir paling rendah yaitu SLA. Dan sudah dikatakan oleh Ketua, apabila di lingkungan tersebut sulit untuk mencari memenuhi anggota KPPS itu pendidikan SLA, bahkan ada prioritas tadi yang sudah dikatakan, SMP pun tidak apa-apa atau MTS. Itulah mohon penjelasan yang pertanyaan pertama itu tadi. Satu, kedatangan warga dari daerah lain ke Desa Kalapian, apakah itu bisa didata pendaftar pemilih atau tidak? Itulah sekedar informasi atau himbauan, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Punten Bapak semuanya, minta waktu sebentar ya, karena saya juga nanti harus ke Kaserangan. Nanti untuk pertanyaan Bapak Kepala Desa dijawab oleh Ketua. Ada ini yang harus saya sampaikan tentang ini apa namanya administrasi desa ya, berkaitan dengan KK ataupun dengan KTP. Seharusnya memang sebetulnya adalah mohon maaf sekali kepada pemerintah desa, sebetulnya semua itu adalah ranah desa gitu ya, berkaitan dengan warga yang belum merekam atau belum mempunyai KTP. Tetapi KPU melalui PPK untuk PPK diberikan mandat oleh KPU untuk mendata warga dari seluruh kecamatan kota dari desa mana saja yang belum rekam, gitu, yang belum rekam KTP supaya untuk mendapatkan KTP. Jadi nanti warga tersebut yang belum rekam ataupun yang sudah rekam tapi KTP-nya tidak ada, tidak punya, misalkan mempunyai suket gitu yang kemarin disampaikan, silakan dikumpulkan ke TPS langsung, nanti diberikan ke Dukcapil Kecamatan Pontang. Ataupun ada yang belum rekam disuruh rekam, jadwalnya sudah ada ya di Kang Habib ya, ada kan jadwalnya ya? Iya, tanggal 13 ya. Oh ya, tanggal 13 terakhir itu. Jadi itu Bapak Kepala Desa saya sampaikan, memang yang menjadwal itu adalah kami dari PPK, dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Pontang sesuai dengan jadwal waktunya gitu ya. Itu untuk meminimalisir nanti insya Allah tanggal 2 maksimal tanggal 3 Oktober itu semua sudah memegang KTP. Itu semua sudah memegang KTP. Kalau pernah orang yang tidak ada di Arab misalkan, atau misalkan babang atau usaha di luar daerah, mungkin akan diberikan sementara suket dulu gitu. Jadi ini maaf sekali kepada seluruh pemerintah desa, bukan kami untuk mendahului ya, bukan, tapi ini kami melaksanakan itu adalah sebagai perintah juga gitu dari atasan kami di KPU Kabupaten Serang. Terima kasih. Sekalian mohon izin untuk keluar ke desa saya. Terima kasih. Lebih memastikan ya. Langsung. Mantap Oke, terima kasih kepada Kang Aon dan juga Wasuli selaku PJS. Nanti dijawabnya Pak ya kalian ya. Oke, selanjutnya tanggapan mungkin akan disampaikan oleh pengawas desa, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua KKS Desa Pelatihan dan anggotanya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Wasuli, dan yang saya hormati SO dari 01 dan 02, dan yang saya hormati staf sekretariatan KPS dan anggotanya. Langsung saja saya minta pada KPS untuk lebih teliti mendata warga yang belum terdaftar di DPS ataupun di DPRD. Apabila ada warga yang belum terdaftar, supaya untuk memasukkannya ke daftar pemilih hasil perbaikan. Dan selanjutnya saya minta kepada KPS untuk diminta kerjasamanya dan panwas desa supaya pemilihan pilkada tahun 2030 ini berjalan dengan sukses. Mungkin itu saja dari panwas desa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk data pengawas tidak ada ya? Tidak ada. Oke, selanjutnya mungkin ada prakata ataupun tanggapan yang akan disampaikan oleh tim LO atau tim pemenangan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa
dan yang terhormat juga Ketua KPPS, saya ingin menanyakan suatu hal yang tadi dikatakan oleh Ketua Umum bahwa yang konon katanya seringkali terjadi ada kericuhan dalam pemilihan, dan sementara ini juga sudah ada Pak yang sebenarnya, cuma saya menyadari tidak sampai saya menuruti emosi saya. Cuma kira-kira Pak, saya bertanya, apabila ada yang mendahului kericuhan ini, apa untuk ditindaklanjutinya? Ya dengan cara apa? Dan yang kedua, bisakah saksi-saksi untuk memilih atau menocok di tempat masing-masing? Itu pertanyaan saya, cukup dua Pak dari LO. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, terima kasih kepada semuanya atas tanggapannya. Saya akan menanggapi tanggapan-tanggapan yang sudah disampaikan. Yang pertama, saya akan menjawab tanggapan atau pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Sulhi. Jika ada pemilih yang TKW Sulhi ya, yang dari lain, apakah bisa menjadi pemilih, gitu ya? Selama pemilih itu mempunyai admin kependudukan di desa kelebihan, itu bisa memilih ya, meskipun sudah ditetapkan DPT, dia mempunyai KK dan KTP desa kelebihan, dia mempunyai hak pilih untuk memilih bupati dan wakil bupati di desa kelebihan. Akan tetapi bedanya, jika tidak ada di data DPT, itu memilihnya nanti pukul 13.00. Jadi iya. Kemudian yang kedua yaitu tentang pembukaan KPPS ya. Pembukaan KPPS itu usianya tadi yang mana sudah ditetapkan di PKPU 6 tahun 2020 itu usianya minimal 20 dan maksimal 50 tahun. Kemudian ijazahnya itu adalah SMA. Apabila tidak ada SMA di desa Kalapian, itu bisa SMP. Kalau nggak ada SMP bisa SD. Dan kalau misalkan ini tidak ada, di dalam PKPU juga menjelaskan yang penting ada surat pernyataan bisa calistung. Yang penting bisa membaca, bisa nulis, bisa menghitung. Akan tetapi jika tidak ada ijazah SMA gitu. Jadi itu. Apa mana wis kesana ya? Iya. Jadi itu. Kemudian PKD tadi menanyakan meminta kami untuk teliti mendata warga yang belum ada dalam DPS. Kemudian untuk kerjasamanya. Kami sebagai PPS sudah sangat-sangat teliti, yang mana baik di media sosial, di yang lainnya pun kami sudah mensosialisasikan apabila ada warga yang belum masuk ke dalam DPS atau DPSHP itu mohon secepatnya menghubungi kami sebagai PPS. Dan tadi juga saya sudah sampaikan kepada semua pihak bahwa jika ada pemilih yang belum masuk, saya tunggu pukul 17.00 Sabtu itu. Sebab data itu bukan hanya kami rekap, akan tetapi di-online-kan, di-upload ke dalam Sidalih dan juga disampaikan ke PPK sebagai nanti bahan pleno pada minggu ini dan pleno di tingkat kecamatan. Salah satu contohnya adalah ini, ada KK dan KTP. Di sini meminta katanya saya tidak ada di dalam DPS gitu tuh. Coba kan dicek apakah saya ada atau tidak di dalam DPS. Di sini atas nama Jabidi dan Mardia. Setelah saya cek di lindungi hak pilih mungkin di sini tidak ada. Akan tetapi di DPS di sini sudah ada nih. Ya, Jabidi Mardia nih, sudah ada nih. Ya. Jadi kalau si Jabidi ini tidak ada,
di dalam DPS, maka akan saya masukkan. Maka itu perubahan data yang pagi ini kita plenokan mungkin nanti akan beda lagi. Nah, akan tetapi jika sudah diplenokan pada pagi ini, ada pemilih yang datang, kan saya belum masuk ke DPS, ya itu bagaimana? Maka untuk saat ini PPS tidak bisa memasukkan data itu, tapi nanti di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten data pemilih itu akan dimasukkan. Ya, jadi PPS tidak bisa memasukkan data. Akan tetapi nanti di tingkat PPK dan tingkat kabupaten itu akan dimasukkan. Ya, jadi untuk saat ini data yang ada di Desa Kelapian untuk saat ini kita tampung, ya kita tampung. Akan tetapi nanti tindak lanjutnya di PPK dan KPU kabupaten. Kemudian untuk masalah kerjasama, alhamdulillah kami PPS dan juga pengawas desa itu selalu senantiasa berkoordinasi dan juga selalu ngopi bareng ya. Jadi koordinasi kami tetap terjaga, dan juga kepada tim LO atau kemenangan saya selalu berkoordinasi kepada Pak Jawad, dan mohon maaf nih Pak Kang Hair, tidak ada nomor teleponnya ke saya. Jadi saya juga bingung, paling nyalamin, Kang salamin untuk tim LO dihubungi gitu tuh. Jadi mohon nanti ya nomor teleponnya kasih ke saya gitu supaya koordinasi kita tetap jalan gitu. Rudi nggak ada di Rudi. Iya, jadi saya nggak punya gitu tuh. Lalu pejabat mah tak telepon dibalik. Kemudian untuk LO, apabila ada yang mendahului kericuhan ya. Kalau masalah semacam itu sebetulnya bukan karena kami PPS Pak. Itu tindak lanjutnya adalah ke Panwas, nanti yang menjawab ataupun sebagainya Panwas itu tugasnya, tugas dan kewenangannya. Jadi itu ya, jadi saya tidak bisa menjawab. Kemudian bisakah saksi untuk memilih di tempat pemilih masing-masing? Apa di tempat tugasnya? Di tempat tugasnya. Nah, jika ada saksi ini sing kelebihan misalkan, tapi jadi saksi ning Nambo wilayah dewek misalkan. Bisa ning wilayah dewek ya ning Nambo, ning sing kelebihan saksi ning Nambo misalkan. Ataupun sing kelebihan sing desa kelebihan jadi saksi ning Potang misalkan. Apakah bisa memilih? Bisa. Ya. Baik bisanya di tempat TPS-nya atau di tempat tugas TPS-nya. Nah, kalau misalkan dia saksinya di Nambo, misalkan jam 9 pengen milih dipit, silakan kembali ke TPS-nya. Ya balik dipit, nyoblos dipit sedela, ini kelebihan. Ya itu yang pertama. Yang kedua, lah kita mau pengen nyoblosin Nambo ini kelebihan bolak baliknya wegah. Itu bisa dengan catatan meminta A5 ya di PPS. Jadi meminta A5, dia nanti pemilih si saksi itu tidak mencoblos di TPS kelebihan, nyoblosnya langsung di tempat tugasnya di Nambo ataupun di Potang misalkan, itu bisa. Yang penting nanti menghubungi PPS, nanti akan dibuatkan yang namanya A5 itu tuh formatnya. Nanti boleh nyoblos di tempat tugasnya. A5 itu waktunya nanti pada tanggal berapa ya? Setelah ditetapkan DPT Pak. oh Iya, Siki kan DPS HP atau KNK. Kalau di kabupaten nanti ada DPT dan sebagainya. Nanti itu prosesnya masih panjang. Jadi itu ya untuk tanggapan-tanggapan. Semoga yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Mungkin itu saja. Selanjutnya dikembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini dalam hal tanggapan-tanggapan baik dari PJS ataupun PJS Desa Kelebihan, dari LO atau peserta rapat yang lainnya. Alhamdulillah pada tanggapan-tanggapan ini masalah data mungkin tidak ada permasalahan baik dari PKD masalah data cukup ya. Cuma hanya mengimbau saja agar PPS lebih teliti dalam hal pendataan warga pemilih di Desa Kelebihan.
Baik Bapak-Bapak semuanya, acara yang selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara dan formulir model A.2.1A KWK. Insya Allah pada kesempatan ini akan ditandatangani oleh komisioner PPS. Pada anggota PPS dimohon ke tempat penandatanganan. Alhamdulillah, acara penandatanganan berita acara dan formulir model A.2.1 KWK sudah selesai ditandatangani. Untuk itu meningkat acara yang ketujuh, yaitu untuk acara yang ketujuh yaitu penutup. Mari kita sama-sama membacakan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara yang selanjutnya yaitu dokumentasi penyerahan kepada pengawas desa atau PKT. Kepada beliau kami persilakan untuk mendokumentasikan dokumentasi foto kan. Dua-duanya aja, dua-duanya sekalian. Sekalian aja, nggak apa tiga langsung. Foto Aan. Nah, barengan kalian ya. Dapat kan makan? Mungkin lagi di top ya.